talang karet. Nah, talang karet nanti kita bikin. Talang karetnya itu nanti terdiri dari kelak, handuk, sama pengikatnya. Ya. Kemudian ada handuk besar yang ditaruh di bawah kepala. Kemudian ada handuk besar lagi. Jadi dua handuk besar, satu ditaruh di bawah kepala, satu lagi ditaruh di atas dada atau badan. Ya. Kemudian ada dua sisir. Dua sisir, ya, digunakan sebelum dan sesudah. Sebelum mencuci rambut, ya, dan sesudah rambutnya dicuci. Ada dua sisir. Kemudian ada waslap atau sapu tangan pasien. Ini digunakan untuk menutupi matanya pasien supaya tidak memasukkan sabun atau air. Kemudian ada cotton ball, ya, dua buah. Ini digunakan untuk menutupi telinga, ya, supaya tidak memasukkan air atau sabun. Kemudian ada sampo, ada kasa, ya, sesuai kebutuhan, bisa satu, bisa dua. Kasarnya ini digunakan untuk meratakan sampo yang sudah kamu letakkan di kulit kepalanya pasien. Ya. Kemudian ada dua bengkok. Bengkok satu ini kosong untuk tempat sampah. Bengkok yang satu ini berisi cairan disinfektan. Gunanya untuk merendam sisir yang habis dipakai supaya mudah dibersihkan. Ya, karena kalau kulit kepala ketombe itu kan nempel. Jadi kalau kamu cuma bersihkan pakai air yang mengalir saja, susah untuk lepas. Paham? Oke, ini alatnya, ya. Kemudian ada dua ember, satu ember kosong untuk menampung bekas cuci rambut, satu ember untuk air mencuci rambut. Kemudian ada lapel, ini diletakkan di bawah ember yang kosong. Kemudian ada satu gayung, ya, dan ada keranjang tempat kotor. Alatnya saya letakkan di troli. Kalau sudah, saya bikin talang karet dulu. Ya, cara bikin talang karetnya, ya, kalau sedang, ya, talang karet itu fungsinya untuk supaya meletakkan kepalanya pasien yang mau dicuci rambutnya, sehingga airnya nanti jatuh di talang karet. Nanti talang karetnya itu diarahkan di ember yang kosong. Perlaknya. Kalau sudah, sampai lah kok sampai mari ini ambil sebentar. digunakan untuk meletakkan kepala. Ya, talang karet. Jadi
kalau misalnya di rumahnya pasien itu tidak ada tempat untuk cuci rambut di atas tempat tidur, bisa kamu pakai manual menggunakan talang karet. Kalau sekarang beli di online itu banyak di cuci rambut, ya terbuat dari plastik. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada ditemukan di situ, bisa bikin. Yang penting ada perlak. Kalau handuk kan pasti setiap rumah punya handuk. Paham? Persiapan alat sudah, kita ke persiapan pasiennya. Sini pasiennya satu sini. Ya, nggak apa-apa. Sudah ya, kita ke persiapan alat sudah, kita ke persiapan pasiennya. Selamat sore Oma, perkenalkan saya perawat Ani. Di sini saya akan membantu Oma untuk mencuci rambutnya Oma. Apakah Oma siap dan bersedia? Kalau siap, ikuti instruksi saya Oma. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan lingkungan dengan cara jaga privasinya pasien. Tutup pintu, tutup jendelanya, kemudian nyalakan lampu apabila ruangan gelap, matikan AC atau kipas anginnya. Karena ini masih berkaitan dengan air, takutnya pasiennya kedinginan. Tindakan keperawatannya, cuci tangan 7 langkah, gunakan APD. Ya, kalau sudah kita ambil bantalnya pasien. Permisi ya Oma, saya ambil ya bantalnya ya. Karena ini di kasurnya atasnya ini ada penggalang tempat tidurnya, ya bisa kita miringkan nanti pasiennya ya. Jadi kepalanya ada di sebelah kiri, kakinya nanti ada di sebelah kanan. Ya, agak miring, bukan miring kiri kanan, tapi posisi badannya ya menyerong. Kemudian kalau sudah, ya perhatikan. Biar kamu kelihatan, ya Bu, kalau ini misalnya tidak ada penghalang tempat tidurnya, boleh kepalanya dinaikkan ke atas. Paham? Boleh kepalanya dinaikkan ke atas. Karena ini ada penghalangnya, berarti merong. Ya. Pasiennya saya suruh yang ketiga menghadap ke saya. Kalau kamu miringkan, bahunya sini sama paha sini itu dipegang. Jangan cuma sini dong. 1, 2, 3. Ya. Kalau sudah, karena saya posisinya di sini, barang-barangnya saya taruh di sini, taruh sini. Pertama yang saya pasang handuknya dulu, ya. Handuknya saya pasang. Karena nih, handuknya saya pasang dulu. Ya. Kenapa banyakkan yang sini? Karena nanti kepalanya di sebelah sini. Ya. Kemudian kalau sudah saya pasang talang karet dulu. Kalau ini misalnya kepalanya lebih besar, ya agak diturunkan ke bawah talinya. Ya. Sudah seperti ini. Kalau sudah, ya boleh pasiennya miring dulu. Kamu kasih tempel, kemudian ember kosong. Jadi salurannya nanti ke ember. Hitungan ketiga tekankan ya Oma, 1, 2. Kalau sudah, ya Omanya disuruh agak geser ya Oma. Ini tunggu, ini harus lehernya, itu tuh nyangga leher. Jadi kepalanya benar-benar masuk di talang pada. Jangan. Nah, kalau ini seperti ini kan nggak enak. Jadi kita geser. Ya. Kalau sudah siap, handuknya ini ditaruh di atas.
airnya ditaruh di sini. Kemudian permisi ya Ma, ditutup matanya. Kemudian kita tutup telinganya. Ini misalnya sini ya. Oh ya, sini rambutan. Kalau sudah, sebelum dicuci rambutnya kita basahi, kita sisir dulu rambutnya. Kita sisir dulu. Ya, kalau rambutnya panjang itu dimulai dari pangkal. Dimulai dari ujung. Ujung diluruskan, kemudian ke pangkal. Tapi kalau rambutnya pendek bisa langsung dari pangkal ke ujung. Disisir dulu rambutnya. Kalau sudah disisir, ya kita taruh di beko yang bersih, jangan disimpan. Kita basahi, ya kita basahi pelan-pelan. Kalau sudah basah, rambutnya sudah basah, kita ambil sampo. Kita ambil sampo yang diletakkan di kasar. Kemudian kita gosok-gosok sampai rata berbusa samponya. Ya, kalau sudah rata samponya, berarti kalau di sini ya agak dinaikkan kepalanya. Ya, kalau sudah, ini tergantung kebutuhan ya. Kemudian kalau sudah kita buang di bengkok. Nah, setelah itu baru kita lakukan tindakan masas. Kan ini samponya sudah rata, masas. Ini pijat. Dipijat pakai telapak jari ya, jangan kukunya. Dipijat. Kalau sudah selesai kita pijat, kita bilas. Ya, kita bilas pelan-pelan sampai benar-benar bersih. Ya, kalau sudah bersih, tidak ada busanya, ya kita ambil talang karetnya. Nah, ini kan ember sudah penuh banyak air, ini kan kosong. Jadi ember sudah penuh banyak air ini, ya. Ini kita geser, ya. Kita geser, kita ganti ember yang kosong. Taruh di sini, kemudian permisi Allah, yang ditaruh di ember yang Kosong. Setelah itu kita singkirkan, ya. Habis itu kita keringkan. Atau biar cepat bisa pakai air dryer. Ya. Kalau sudah benar-benar kering, boleh dilepas, ya. Kemudian ini juga dilepas. Setelah itu kita sisir, ya kita sisir lagi pakai sisir yang baru. Kan ada dua sisir, ya. Kalau rambutnya panjang dari ujung ke pangkal, kalau rambutnya pendek dari pangkal ke ujung. Kalau sudah selesai ya, berarti kita ambil handuknya, kita masukkan ke keranjang tempat. Kemudian handuk yang di dada kita ambil. Kemudian hasilnya geser ya. Kemudian kita ambil dan jadi ininya nggak usah diambil, ya. Kalau sudah kita evaluasi, Mama apakah kamu sudah merasa nyaman? Kalau sudah merasa nyaman, saya permisi dulu ya Mama, merapikan alat. Kalau ada apa-apa silakan panggil saya untuk kita mulai dari sana. Rapikan alatnya, bersihkan, lepas APD-nya, cuci tangan 7 kali. Ada yang ditanyakan?